Hai semua, nama saya Haji Mustafa dan di video kali ini kita akan kembali lagi untuk membuat game. Namun kita nggak akan bikin game menggunakan Python dan Pygame lagi, melainkan kita akan coba bikin game menggunakan C++ dan sebuah graphic library. Sebenarnya sih sama ya. Jadi graphic library itu Pygame pun dia graphic library. Jadi kita akan gunain ibaratnya Pygame versi C++ lah, namanya Relic. Nah, sebenarnya ada banyak sih selain Relief, ada juga SFML dan juga ada SDL. Nah, ini kalau mungkin kalian udah tahu kalau ini bukan C++ ya. Jadi akhir-akhir ini saya sedang belajar bahasa pemrograman namanya Golang, dan Golang itu bisa digunakan buat bikin web ya, web server gitu. Ini karena waktu itu saya pengen bikin project, bingung bikin project apa, dan akhirnya saya bikin game gitu, oke. Dan coba saya jalanin saya jalanin gamenya. Kenapa tuh? Kita jalanin gamenya dulu. Grab Deep, kenapa tuh Grab Deep? Oke. Nah, ini jadiin dia gamenya. Jadi nantinya kita akan bikin game ini itu gunain C++. Jadi kita bakal bikin game ulang ini gunain C++ gitu. Mungkin kalian bertanya kenapa nggak gunain Golang? Kenapa nggak gunain Golang? Karena apa ya, di Golang itu agak sedikit ribet juga sih. Jadi dia kan relic itu kan dibikin pakai C++ sama C ya. Dibikin pakai C. Nah, di C itu dia tuh kalau tipe data integer itu 32 bit, sedangkan di Golang itu gunain 64 bit. Jadi, nah di sini nih. Nih, ini tuh kita convert yang float pun juga, mana float? Ada float mana sih? Ah, ini dia. Float juga nih, float 32. Nah, ini float 32, float 32. Jadi kita convert dan itu banyak banget, dan agak sedikit apa ya, annoying lah ya, agak sedikit ngeselin gitu. Jadi lebih baik kita bakal bikin gunain C++. Ini gamenya, coba saya mainin, namanya setting galeri, lihat spasi, dan kita ada countdown buat mulai gamenya. Nantinya bagi gamenya kelar, nah jadi seperti ini, jadi kita bisa memilih target, kita bisa tembak target kita punya peluru, timer ya, timer penembaknya, dan berapa sisa-sisa dari target yang udah kita tembak. Dan ini game overnya kita punya skor, dan juga kalau kita mencet R, gamenya bakalan restart gitu ya. Jadi nanti kita bakal bikin game ini gunain C++ untuk bikin ulang. Oke, jadi kita bakal gunain apa namanya, Relief ya. Jadi kalian bisa langsung ke Relief aja, Relief itu. Dan untuk asetnya itu saya bilang tadi mana ini dia. Nah, ini jadi kalian bisa langsung ke sini aja, download now. Oke. Nah, kalau kalian ke sini nih ke no thanks ya, just take me to the downloads. Dan klik. Nah, setelah itu kalian bisa pilih yang versi 3,7. Jadi ini versi terbaru lah ibaratnya ya. Kalian bisa download. Nah, setelah itu ini asetnya ya, aset yang tadi kita gunain buat bikin ini ya, nih aset-asetnya nih buat bikin gamenya. Jadi kalian bisa download juga di sini. Nah, nih download ya. Nah, di sini saya udah download, jadi nggak usah. Nah, jadi nanti kan kalian udah download Reliefnya nih ya. Nah, sebenarnya nantinya kan bakal kayak apa ya, exe ya. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Kalian bisa ya, kalian install aja, install seperti biasa. Next nantinya bakal ditaruh di C gini, Relief. Nah, Relief itu dia secara default nanti pas kalian install dia tuh bakal ngebawa text editor, yaitu adalah Notepad++. Oke, kalau misalkan kalian pengen gunain Notepad++ itu nggak apa-apa, kalian bisa langsung gunain Relief. Nah, namun di sini saya bakal gunain Visual Studio Code. Oleh sebab itu, nanti bisa ke bagian Relief, folder Relief yang di dalam, pilih project, dan kita pilih VS Code. Jadi kita bisa gunain template yang udah disediain sama Relief. Oke, kita bisa gunain template ini. Kita bisa copy, dan ini kenapa saya close on ini deh. Sini saya ada ngopi ya, jadi saya bisa langsung ngebuka aja. Oke, open with VS Code. Nah, ini dia. Oke, agak lama. Nah, begitu cepat. Oke, ini dia.
Oke, sebelum itu, untuk menjalankan kode C++ atau C di Visual Studio Code, nah kita bisa ke bagian extension ya. Lalu kita bisa install extension ini nih, namanya C atau C++ ini. Jadi kita bisa install extension ini agar kita bisa ngejalanin C++ atau bahasa pemrograman C di Visual Studio Code. Nanti juga kita akan diberi semacam kayak IntelliSense dan sebagainya. Oke, kita langsung saja. Kita bisa bikin folder. Kita kasih nama main.cpp. Lalu kita bisa include raylib. Oke, include raylib. Nah, jadi kalau misalkan external library itu dia kalau include-nya gunain ini ya, tanda kutip seperti ini. Oke. Lalu kita bisa bikin function main, ya kan mungkin kalian udah seperti biasa kalau gunain C++ gimana. Ini adalah entry point-nya. Lalu kita bisa bikin variabel konstan, di mana variabel ini berguna buat nyimpen value lebar ya dari layar. Kita kasih lebarnya 600 saja. Dan untuk tingginya itu adalah 480. Oke. Oke. Lalu kita mau menginisialisasi window dan relief. Jadi relief punya function namanya adalah init window. Window. Nah, ini dia. Dan ada 3 argumen, yaitu adalah lebar. Nah, di sini kita kan udah bikin nih variabel buat lebar layar. Jadi kita bisa langsung taruh aja width sama height. Lalu variabel ketiganya adalah caption buat game kita. Nah, kita kasih shooting gallery. Itu aja ya, simple. Oke. Nah, setelah itu kita mau ngeset FPS buat game kita. Jadi kita mau game kita bikin tuh jalan di 60 fps. Jadi biar walaupun komputernya tidak begitu kencang pun dia bakal tetap jalan di 60 fps. Setelah itu kita mau bikin game loop kita. Oke, kita bisa gunain while. Lalu di sini kita bisa gunain window should close. Jadi kan ini kan namanya kan window should close ya. Nah, karena kita pengen ngejalanin game kita selama kita nggak nge-close window, jadi kita bisa ngasih tanda seru di sini. Jadi ini untuk negasi not ya. Jadi while not window should close gitu, seperti itu. Oke. Lalu setelah itu kita bisa nulis begin drawing. Jadi begin drawing ini buat kita ngegambarnya, buat bagian ngegambarnya. Nah, sebelum kita end drawing, nah kan ada end drawing nih. Jadi nantinya di bagian begin sama end drawing inilah kita ngegambar karakter kita. Untuk bagian atas, untuk bagian ininya biasanya sih gunain buat update gitu. Tapi kita bisa juga kok melakukan update di dalam begin drawing sama end drawing gitu. Nah, kita setelah itu kita mesti nge-clear background kita. Mungkin kita kasih warna putih aja. Oke. Nah, lalu kalau misalkan kita udah kelar, berarti kita udah kelar mainin game kita, nah kita bisa close window gitu. Oke. Jadi ini dia game loop kita. Coba misalkan saya bikin teks di sini ya. Udah teks. Ini kalian nggak usah bingung dulu. Ini buat tes. Misalkan kita kasih nama hello world gitu ya. Setengah layar sama setengah tinggi 25 aja deh. Warnanya merah. Oke. Sekarang coba kita jalanin. Oh ya, untuk menjalaninnya saya agak lupa. Jadi kita bisa bagian keran. Nah, kalian bisa gunain start debugging, tapi di sini saya bakal gunain start without debugging aja, oke? Atau tadi nih, oke, nih ya, run without debugging, sorry, oke. Saya bakal jalanin kodenya. Dan ini dia agak lama ya. Jadi pas pertama kali jalan dia agak lama, tapi nanti bakal cepet kok. Oke, ini dia. Jadi ini dia window kita, ukurannya 600 kali 480. Dan ini dia captionnya ya, captionnya sesuai dengan yang kita kasih di init window shooting gallery. Lalu kita ngegambar teks di sini, hello world gitu. Warnanya warna merah gitu, oke. Oh ya, untuk warna di relief sendiri dia udah disediain sih, gunain konstan gini, jadi kita bisa langsung nulis warna white, red dan sebagainya. Nah, untuk ke clear background ini, jadi kita clear background
agar ibaratnya kita ngasih latar ya, ngasih latar ke background kita. Nah, kalau misalkan nggak dikasih, nah nanti relate-nya tuh kayak bingung gitu. Ini orang nggak ada latarnya gitu, ibaratnya gitu ya. Coba kalau misalkan saya jalanin kodenya, nanti dia bakal kedap-kedip gitu. Nah, ini dia. Jadinya bakal seperti ini. Nah, nah, bakal kedap-kedip. Jadi itu alasan kenapa kita butuh ngasih latar ke eh, window kita. Clear background, kita clear backgroundnya. Tuh, oke. Okay. Oke, jadi itu dia di video kali ini kita bikin setup ya. Jadi kita bikin setup aja, sederhana aja. Kita nggak akan bikin ribet-ribet dulu. Dan di video selanjutnya mungkin kita bakal ngelanjutin lagi ya. Kita bakal nambahin biar gamenya lebih kelihatan, lebih menarik lagi. Dan untuk tutorial ini, sebenarnya sih selama kalian mungkin ngerti C++, mungkin kalian bisa ngikutin kok tutorial ini. Oke, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.